mengamankan Hayabusanya. Waduh, Hayabusa kemarin lagi lincah-lincahnya sih. Kemarin ngeliat gameplaynya Benar. Hayabusa tuh oke, mungkin ada beberapa tim yang kalah dengan pemakaian Hayabusa, tapi lagi lincah sih Hayabusa ini. Gimana ya? Dari kemarin tuh gameplay Hayabusa tuh bener-bener on point, ya kan, bener-bener pas masukin shurikennya. Terus mengeluarkan shadow kill juga di waktu yang pas juga gitu. Sebenarnya balik lagi sih ke tim dari mana. Bagaimana cara menggunakan mentalnya, bagaimana cara menggunakan teamworknya, bagaimana caranya mereka bisa berkomunikasi satu sama lain agar bisa mencapai kemenangan. Wah, nah itu jadi nih. Cuman untuk sekarang nih dari Dewa, misalnya Cipi kalau udah ada Hayabusa yang jadi core utama di dalam tim, akan mengambil satu marksman untuk desainnya atau tidak? Atau bisa aja ini sekarang mengambil satu tank yang cukup kuat lagi, lalu ada cowok dan juga Esmeralda di side lane. Kalau menurut aku sih ini adalah pemilihan yang baik untuk mempick salah satu hero tank sih, karena di situ kan ada 2 core dari tim e-sport, ada Claude dan juga Lancelot yang akan meresahkan di area late game. Lancelotnya mungkin akan meresahkan di area early, gangguin Moon. Untuk pick terakhir di sini pemilihan tank itu cocok sih. Atlas juga boleh. Ayo Alucard dong, ayo. Aduh, Alucard lagi. Ayo coba. Aduh, Alucard. Ayo dong. Coba turun. Ayo. Bisa yuk. Fanny sih bis Pak Bulung pusat. Just only for that. Iya, enggak itu. Tapi enggak sih tank tuh cocok sih harusnya. Iya, masa Alucard sih. Ini udah deg-degan ini. Digi juga masih lepas sekarangnya karena sekarang udah ada Kufra, ada sosok Kufra sekarang. Bener banget. Pilihan yang sangat baik. Aman untuk menghilangkan crowd control dari Kufra dan juga tabrakan ya walaupun sedikit dari seorang Baxia. Iya. Tapi kalau dilihat nih gimana ya? Kalau menurut aku ya Bang ya, kalau dilihat dari bagaimana cara gamenya berjalan, Victim Esports sepertinya lebih unggul di late game. Oke. Dengan adanya Cloud dan juga Lancelot ya, yang dimana Lancelot dengan full build itu bisa ibaratnya ngepok sedikit ditambah dengan Endless Battle ataupun Blade of Heptasis bisa memberikan output damage yang gede juga. Berarti tim yang sensasinya paling ngeblend menurut Choji adalah Victim untuk full hero ataupun pemilihan hero tadi. Tapi kalau dari Cici itu Dewa, karena di sini kalau kita lihat tadi udah ada pertukaran hero juga dari Dewa, di mana kayaknya digunakan oleh Altamis dan pastinya akan memperandakan Land of Dawn di hari pertama kali. Baiklah kalau begitu. Jadi teman-teman semua ya, pokoknya kita akan melihat bagaimana ngeblendnya di antara para player di masing-masing tim ini. Jadi buat kalian boleh langsung ke warung dulu sekarang nih, kalian beli fruity itu ya. Buat nemenin kalian sambil nonton nih udah nikmat banget nih. Karena kemarin juga Pulung udah ngasih tebak-tebakan, plus ada beberapa yang udah jawab benar. Nantinya bakal Pulung hubungi. Oke lah kalau gitu. Tapi ini dia Land of Dawn match pertama, game yang pertama, let's go. Yap, siap-siap ngeblend di match pertama, di game pertama kali ini. Di sini udah ada 2 hero, di mana 2 hero dari Dewa United mencoba untuk mengharas pergerakan dari tim e-sport yang akan mengamankan purple buff. Oke, sementara di bagian tengah kita lihat aja nih, Fails dan juga udah ada Lancelot yang masih meng-clear ke arah satu wave minion. Hanya saja time bomb udah mulai rese. Ini dia Diki di awal-awal dengan time bomb atau nanti udah reverse time, cuman agak sedikit offside pergerakan dari Samuati, tapi di bagian belakang pergerakan ini dan Jet Kundo sakit banget. Chang'e pun langsung hadir untuk bisa memberikan sedikit damage bantuan. Iya, di situ kalau kita lihat udah ada Little Wonder yang diamankan oleh Lexi Barbie, dia ada Turtle. Baxia udah kembali lagi ke arah lane-nya, di mana bottom lane melawan dengan Chow di situ. Cowoknya masih mencoba untuk clearing minion dulu, nggak mau ambil di mana ya, nggak mau terlalu ngambil resiko masuk terlalu dalam deh, karena dia juga tadi berada di area mid dengan pergerakan ataupun mobilitas yang cukup cepat. Hanya saja kalau dari minimap kita lihat Digi udah mulai mengganggu ke arah purple buff yang dimiliki oleh Victim. Cloud pun udah langsung hadir, tapi burung bulat kecil yang lucu ini pun langsung mundur dengan time bomb yang udah dia taruh. Udah ada 2 dilempar ban, nggak kena. Fenrir selamat. Oke, di situ Fenrir mencoba untuk mengharas pergerakan dari, tapi di area mid lane-nya udah ada 6 shuriken dari First Blood, berhasil diamankan oleh Altamis. Selain Mathilda dari 1 tukar 1 ya di sini dari kedua tim. Baik, bahkan hanya saja sekarang Altamis juga mungkin cukup diuntungkan karena dialah yang berhasil untuk mendapatkan poin killnya. Dia berhasil mendapatkan first blood. Lalu untuk Speechless juga tertarik dengan adanya reverse time. Sementara itu Digi masih level 2, mau kabur kemana nak? Kamu ditiban dengan bola yang lebih besar lagi. Mau kabur masih bisa ternyata. Oke, di situ untuk tackle yang pertama sudah diamankan oleh Altamis. On my way dengan bouncing ball-nya sih itu sedikit sakit juga sih dari pasifnya dari Samohate, dan tidak ada kontes
Nggak ada kontes sama sekali, terlalu beresiko untuk victim bisa masuk dan shadow kill pun langsung dikeluarkan untuk menghilangkan satu wave minion di bagian atas. Masih santuy aja, masih damai-damai yang ada di top lane sana. Blazing Duel langsung dikeluarkan begitu aja, dijogetin tapi belum berasa damage yang dikeluarkan. Bener banget, tim-tim yang bermain hari ini benar-benar masih men-setup strateginya ya, karena ini masih dibilang cukup early juga, masih belum cukup pas juga untuk melakukan team fight di area melee, tapi waduh, itu dikit lagi cuma di bagian belakang meteor showernya langsung dikeluarkan. Hanya saja arahnya belum terlalu tepat, ban dalam langsung nongol tapi langsung muter arah begitu aja karena masih gelai-gelai kayaknya ya damage-nya ya. Gelai-gelai nggak tuh, karena itu sama hatinya juga udah tipis banget. Follow up damage yang diberikan oleh Lexi Barbie cukup baik. Nggak ada pertumbangan, tapi Fenrir masih bisa ngepok-pok dikit-dikit ke arah turret. Iya. Waduh, ini enak banget tuh jajan untuk ngejar insentif. Dia ngambil insentif dulu nih dia awal-awal ya. Hayabusa juga masih santuy melakukan farmingan dengan sangat-sangat nyaman. Enchanted Talisman sekarang diambil oleh Esmeralda, tapi di bagian bawah udah ada sedikit pertukaran HP yang mereka milikin. Hanya saja Hayabusa Chang'e pun udah mulai hadir. Ini dia, apakah akan menjadi akhir dari Baxianya? Mulai diserang, Way of Dragon, Shadow Kill keluar. Masih cukup tebal, sepertinya dia akan selamat karena ini orang buset tebal banget Baxia. Iya, bener banget, apalagi di situ juga dia punya Revitalize yang sudah digunakan sehingga benar-benar tebel banget. 3 hero yang ngehit juga masih belum bisa untuk menemukan Revitalize Sinting di area bottom lane tadi. Wah, Samuh juga masih cantik di bagian ada lagi. Udah meteor showernya, coba ya dimandiin langsung di bagian tengah. Udah harus recall karena kehabisan mana. Karena emang gitu bang, kalau misalkan lagi nggak war nih, Chang'e tuh masih bisa dipakai banget gitu loh dengan meteor shower untuk menghilangkan minion yang ada. Clear wave ya kan, bener-bener cepat untuk ngerom, ngebantu timnya yang lagi pengen war atau lagi war. Nah ini dia turtle kedua, kontes sepertinya akan terjadi sesaat lagi. Sekali lagi SP yang dimiliki oleh Sama, apakah Sama bisa bertahan sedikit lagi? Tyrant Rage-nya belum sempat dikeluarkan, tapi dia pun udah langsung menghilang. Fails-nya pun harus mundur dari DAS yang udah dimanfaatkan ataupun diambil oleh Baymax. Turtle-nya udah di sungai, udah dikelilingin air, tapi masih dimandiin dengan adanya meteor shower. Turtle kedua. Iya benar banget, di situ pergerakan dari cowoknya lumayan cukup bagus karena dia tahu di situ ada Speechless yang punya Retribution yang bisa mencuri turtle-nya begitu saja, tapi Hayabusa dari Altamis berhasil memenangkan turtle yang kedua dengan sangat baik. Nah ini untuk Sarah lagi Tyrant Revive dilompatin ke bagian depan. Dari first time juga udah langsung dikeluarkan backupan yang sangat baik dari Samoa HT. Akankah Tyrant Rage-nya keluarkan on my way? Belum mau memaksakan keadaan, mereka pun mundur lagi. Samoa backupannya oke punya sih. Iya pastinya, karena Samoa HT untuk dari Dewa United sendiri adalah support system yang baik, tapi di sini kalau kita lihat di arah bottom lane udah ada 1v1 antara Chow Nima melawan dengan udah ada Chow yang langsung di bagian bawah ini berhasil mengganggu dan juga mendapatkan satu outer turret. Bener banget, ini akan menjadi sebuah keuntungan tersendiri untuk tim dari Dewa United karena Fenrir ini dari kemarin dari match kemarin dia tuh benar-benar ini gimana ya? Bagus On banget point dalam sih. on point untuk objektif turret ya, tapi di area top lane Tyrant Rage-nya bergerak ke arah yang bisa baik banget. Udah langsung mengeluarkan arah Blazing dan untungnya ada Shadow Kill yang tepat waktu. Akankah dia bertahan sedikit lagi? SP tersisa. Namun Digi pun kali ini nggak bisa lagi, dimandiin aja. Ada 1, 2, 3, 4 sini lu mandi berjamaah. Namun Hayabusanya harus menghilang dengan cukup cepat, dibalaskan ada Kufra yang menghilang 2 untuk 1 dan ternyata 3 untuk 1. Menjadi sebuah kerugian untuk Dewa yang begitu besarnya. Sementara untuk Pel sekarang dikejar habis-habisan. Lexi Barbie, nah lo sama-sama bisa terbang nih, kita mau kemana? Hayo sini lu, sini deh, sini tante, sini mau kemana? Hilang sudah. Dan 2 ditukarkan dengan 2, ini cukup seimbang sih antara kedua timnya tuh benar-benar wow banget. Dan dimana di situ juga kalau kita lihat satu turret di area top lane udah berhasil disecure oleh tim dari victim. Satu tukar 1 juga untuk area top lane-nya untuk turretnya. Ini Altamis juga udah cukup sulit ya. Kenapa? Karena tadi sempat terculik, sementara sekarang Turtle pun udah mulai nongol. Ada setup yang udah dilakukan di bagian bawah. 1, 2 hero dan disusul oleh Matilda. Lancelot juga udah melakukan pergerakan. Apakah Esmeralda mau turun ke bagian bawah untuk membantu ke arah dari Turtle-nya? Ini kita lihat ya, Tyrant Revenge sudah di-charge. Siapa yang akan ditabrak? Belum, ternyata dibatalin dulu. Iya bener banget, di situ Claudine juga masih mencoba untuk melihat pergerakannya, tapi di sisi lain di area top lane udah ada Moon melawan dengan Sinting. Moonnya masih mencoba untuk mundur ke belakang sih, karena untuk minionnya juga udah
sepi dan kita langsung balik aja ke Turtle yang ketiga udah ada kontes dari kedua tim. Iya tadi TR Revenge di depan umum, sementara itu untuk sekarang dimandiin lagi tapi gagal untuk mendapatkan Turtle-nya. Udah ada blessing yang sakit banget. Ya ampun, tapi Time Juni juga dikeluarkan. Moon mau lari kemana? Ternyata ditabrakkan boncing ball. Digi pun hilang. 2 orang dari Dewa udah menghina, sementara Moon akankah menjadi orang ketiga. Sedikit lagi SP tersisa 3 lagi dan lagi 3 orang dari Dewa harus menghilang. Iya benar banget. Di situ kalau kita lihat follow up damage dari pemain Victim Esport memang cukup bagus sekali. Di sini kalau kita lihat dari area top lane-nya juga Meteor Shower digunakan untuk memukul mundur tim dari Victim Esport, tapi sayang sekali Victim berhasil menemukan satu inner better turret lagi di area bottom milik Dewa United. Iya, di bagian atas juga. Tapi untuk Altami sekarang udah ada heptasis juga, ya udahlah 5 detik tanpa ada damage, nantinya damage pasti bakal double lagi. Tapi untuk sekarang nih, menurut dari Bapak Choji bagaimana? Ini rapi banget sih permainan dari Dewa dan juga Victim ya. Dia benar-benar tahu momennya dari awal. Kayak tadi kita lihat di menit-menit pertama, di bawah menit 6 tuh Turtle didapetin 1 sama si Dewa. Dan permainannya rapi, dan kalau dibilang bisa apa ya, mempunyai gap yang lumayan jauh lah sama Victim. Tapi berbeda cerita di atas menit ke-7, di mana tadi Victim udah mulai start war di bagian atas ya kan, udah mulai ngambil momentumnya. Walaupun tadi Matildanya off banget, jauh banget ke depan, tapi habis itu dia dengan hilangnya Matilda nggak lama kemudian ngambil lagi Turtle tadi sama Lancelot, dan itu penambahan yang cukup oke dan cukup baik untuk ngeboost momentumnya sama Victim lawan Dewa United. Iya, karena tadi ada beberapa momen di awal juga Cloud-nya belum ikut war nih. Sementara sekarang udah ada DHS yang dimiliki, udah ada Golden Star juga tadi kalau nggak salah yang diambil oleh Baymax. Di saat dia ikut dalam war nih, damage areanya dan sekarang udah Phantom Execution, Tonros hilang sudah. Burung bulat kecil yang lucu, kamu langsung masuk penangkaran lagi ya. Dan di sini kalau kita lihat dari Fenrir dengan menggunakan Chow sangat objektif bermain dengan split push. Walaupun kalau kita lihat dari tim fight mungkin dia kalah, dia nggak mau mengambil di bagian mana nih, apa ya, di bagian tengah juga udah ada satu apa ya, Meteor Shower yang dikeluarkan untuk menghilangkan wave minion aja. Di bagian atas masih melakukan farmingan, masih santuy, belum ada waragi. Cuman kalau dibawa sampai ke late game banget, wah ini bakal bahaya banget untuk Dewa. Udah ada satu time bomb, ketahuan posisi One My Way. Sementara untuk Lord yang udah mulai disentuh, ini dia siapa yang akan mendapatkan karena Lordnya berikan sedikit lagi pada SP. Sementara itu Lancelot dan juga Cloud-nya menghilang. Lordnya berarti didapatkan oleh Dewa. 2 orang core utama dari Victim pun harus menghilang. Seperti ini akan menjadi sebuah kemenangan war untuk Dewa itu sendiri. Mau kabur kemana On My Way? On My Way masih sempat kabur. Sementara untuk Pelsnya sedikit lagi SP tersisa, mau ditabrak dengan Tyler Riven, tapi ternyata Moonnya masih ingin lebih. Ya ampun, itu dikit banget HP-nya. Udah kayak duit pulung di akhir bulan tuh ya. Tipis banget. Abi masih bisa mundur untuk regen HP-nya dengan recall. Di sini kalau kita lihat dari itemnya juga untuk Chow juga udah apa ya, ini enak banget sih tadi seluruh playernya juga. Dari sementara dari Chow sendiri seperti akan membuat Karawin token. Sementara untuk itu Meteor Shower nih mulai berasa Kara Fields-nya juga dikit kena Meteor Shower, tersisa 1 bar aja loh. Ya sebenarnya banget, ini kurang objektif juga untuk Lord-nya tadi, karena dari segi posisinya untuk Victim juga agak sedikit tertekan. Dewa masuk dengan Meteor Shower-nya milik. Dia lupa kalau misalnya Changnya sendiri punya Meteor Shower yang bisa ngeharas Lord dari arah jauh. Dan di sini kalau kita lihat Lord-nya sudah masuk di area inner bottom turret, Falling Star pun sudah dikeluarkan. Ini dia. Waduh, udah time journey juga loh. Sementara itu ditabrakkan dengan air baksia, enggak, ternyata mundur lagi semuanya. Ada satu wave minion di bagian bawah. Tyrant Revenge kurang panjang, belum landing ke arah yang tepat. Sementara di bagian bawah untuk Cloud-nya masih membersihkan ke arah wave minion, pulang lagi Dewa. Ya benar banget, Lord-nya sudah berhasil tumbangkan oleh tim dari Victim Esport. Kembali mencoba untuk reset lagi strateginya karena memang udah sedikit mendapatkan pressure dari Dewa United yang kalau kita lihat dari segi turretnya sudah tinggal 3 tersisa ini betar turret dari satu masing-masing lane, dan ini akan menjadi sebuah kesulitan sendiri bagi Victim Esport kalau misalnya salah satu turretnya yang di area mid lane mungkin akan jebol karena bakalan ada super minion ya. Nah, di sini kelihatan banget Esmeralda-nya langsung target ke Cloud seperti tadi gue bilang di awal game pas sebelumnya Epic. Dan di sini kalau menurut gue benar-benar telak banget bagi tim Victim Esports ya, karena benar-benar terkecoh banget tadi sama Esmeralda-nya yang membuat satu tim blunder karena core-nya diserang. Itulah kenapa tadi menurut gue alasan kenapa Dewa United mendapatkan Lord-nya. Dan kalau misalkan Victim mau memenangkan game ini, balik ke omongan gue tadi di Drive and Pick, harus lihat game.
Ini dibawa ke late game sih kalau Yes. Victim mau enak ya. Karena tadi serangan yang dilakukan adalah di saat Falling Star Moon keluar. Itu juga dikeluarin bareng dengan adanya time journey. Jadi apapun efek ataupun apapun damage yang nanti dikeluarin oleh victim udah dihambat duluan. Apapun yang terjadi seperti ada bouncing bola ataupun yang lainnya semuanya bisa terhambat dengan time journey. Sementara untuk sekarang mau take off malah ketarik lagi nih ya. Terbang mundur on my way. Bener banget. Dari kedua timnya mencoba untuk buying time dulu, menginvasi jungle dulu, masih menunggu momen yang pas mungkin akan terjadi team fight lagi ketika Lord yang kedua udah keluar dalam waktu 61 detik lagi. Wah, ini udah ada endless battle juga untuk Speechless. Di bagian atas Fenrirnya masih santai, di bagian bawah nih untuk Diginya udah memulai ada time bomb, ditabrak lagi, ketahuan lagi posisinya on my way di dalam rerumputan. Nah, lo kena lagi time bomb. Capek tahu lawan Digi. Coba Cipi emosi nggak sebagai wanita kalau lawan Digi? Lah. Karena dia walaupun gemoy gitu lucu tapi sangat meresahkan banget gitu ya. Ini akan menjadi harus dihilangkan kayaknya di match kedua, karena kalau emang di game kedua, maksudnya game kedua digunakan lagi ini akan sedikit meresahkan di area di area lane off dan atau early sampai dengan late game seperti tadi itu. Lihat aja Meteor Shower nggak ada 2 detik kayaknya ya, hilang udah purple buff dan sekarang menjadi milik dari Chang'e. Sementara itu reverse time-nya iya enak banget, nggak bisa lagi dia untuk melakukan initiate ke bagian depan, ada time bomb juga. Sementara Moon masih menari aja dengan Stardust Dance-nya, udah ada reverse time lagi, siapa yang akan menjadi korban? Sementara darah putihnya udah mulai cukup banyak. Meteor Shower-nya dikeluarkan dan itu pun belum on point. Sementara dari Chow, akankah dia mau clear ke arah wave minion melakukan split push aja karena sekarang Lord-nya akan muncul. Ini udah strategi yang seperti biasa kita lihat ya, di mana Lord muncul dia akan melakukan split di arah yang berbeda. Untuk mencuri juga pergerakan. Jadi penglihatan dari Victim Esports fokusnya ke arah Chow yang akan melakukan split push, tapi ternyata Lord yang kedua berhasil diamankan dengan Dewa dengan aman sentosa. Tadi kalau kita lihat juga nggak ada aman sentosa. Sentosa banget, nggak ada yang melakukan kontes karena mau gimana? Jalan dikit reverse time, jalan dikit langsung dimundur lagi. Enak lah ya, adem banget. Walaupun Dewa United mendapatkan sentosanya Sylvie, tapi kalau menurut aku ya Pak Bulung, Victim ini mendapatkan anugerahnya di late game. Jadi tolong kalau misalkan Victim masih bisa, sebenarnya tinggal hold Lordnya gitu loh, jangan sampai terjebolkan di bagian bottom lane-nya, dan harus berhati-hati juga atas serangan yang dari top lane, karena cowoknya dari tadi nih sneaky nih, dia bener banget split nih kayaknya tadi nih ya. Jadi kalau misalkan terlalu fokus ke Lord juga salah, tapi kalau misalkan nggak fokus banget sama Lord juga salah, mesti ngambil pendekatan nih yang bisa dibilang rata dari atas, mid dan juga bottom lane-nya, dan ini menjadi PR yang berat banget kalau menurut aku untuk Victim. Waduh, sebentar untuk Tyler Regia udah keluar, tapi langsung dikeluarkan juga dengan time journey. Ini menjadi plus minus juga untuk Dewa dan juga Victim. Di bagian bawah ditubruk, dilompatin langsung, Stardust Dance sudah ada juga. Sementara Blessing dari bagian belakang harus mundur karena nggak bisa lagi memaksakan keadaan. Udah ada reverse time juga langsung dikeluarkan, tapi Lordnya langsung mukul ke arah Bestaretnya. Di bagian tengah udah ada satu lagi bertar yang berhasil ditumbangkan, sementara Sinting di bagian belakang masih bertahan, bisa akan bertahan. Meteor Shower dikeluarkan untuk memukul mundur permainan dari situ. Lihat Phantom Execution-nya berhasil menghilangkan Samuel HT di arah mid lane. Iya, ini gimana ya untuk Leslana sendiri langsung terfokus mengambil ke arah Diginya. Banyak loh people masyarakat dari Dewa yang udah ada di bagian sana, tapi ternyata udah ini on point banget dia ke arah Diginya. Bagus sekali karena Digi sangat mengganggu. Ya, benar-benar karena dia tahu di situ dia Digi sendiri memiliki time journey yang bisa menghealing teman-temannya yang mungkin akan melakukan tim fight di area Milan. Di sini kalau kita lihat, ya ampun, Sinting juga tadi dikit banget, tipis banget ya. 2 kali itu untuk Baxianya selamat. Nah, lo kepentok tadi tuh kan, ya ayo siapa tuh kakinya yang kepentok meja yang ngaku. Yang kakinya paling gede siapa? Ayo. Tadi Samo untuk sekarang bisa kali kabur, bisa ternyata. Oke, dan ini mau gak mau Victim Esports harus benar-benar men-set up strateginya, karena memang di sini kita udah lihat Victim udah mulai tertekan, 3 inner bitter turret di area top lane, mid lane dan juga bottom lane udah hilang. Dan ini akan menjadi kesulitan tersendiri kalau misalnya nanti Lord yang ketiga berhasil diamankan oleh Dewa. Lord yang ketiga akan datang bareng bersama prajurit-prajurit kecil yang udah kuat gitu ya. Jadi ini akan menjadi pressure tersendiri bagi Victim Esports. Benar, kalau tadi di awal-awal ada Becak Dayo, sekarang untuk Minone dan becak motor. Tapi Fenrirnya masih bisa selamat lagi.
bisa kabur, tarik ulur yang sangat baik. Udah ada beberapa short kill yang langsung dikeluarkan. Sementara untuk Altamix masih dengan basic attack-nya. Udah ada 1 meter jalan dikeluarkan, dimandi begitu aja nggak kuat lagi. Anget banget, 2 orang menghilang. Ini akan menjadi kesempatan untuk Dewa United bisa melakukan push terhadap base dari Damage, Victim. oh my god, sakit banget. Wah, Damage yang dikeluarkan dari Altamix yang membuat Damage ini benar-benar harus memperhatikan posisinya. Karena kalau Iya. misalnya sampai offside, tidak menjadi bencana dan... Meteor Shower paling Sarmus time journey ini dia. Semua short kill dikeluarkan tapi besarnya sedikit lagi. Bisakah mereka memenangkan? Dan ternyata Victim harus kehilangan poin pertama. Dewa United 1-0. Oh my god, congratulations Dewa United Esport karena telah mendapatkan victory yang pertama di match pertama hari ini. Wow, ini benar-benar luar biasa banget sih. Luar biasa.